Introducing myself. Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rio Pranata Manulang. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 1. Sedikit saya ingin menjelaskan tentang materi bioteknologi modern. Pengertian bioteknologi modern. Bioteknologi modern yaitu bioteknologi yang dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia seperti rekayasa genetika, penanganan polusi, penciptaan sumber energi, dan sebagainya. Macam-macam bioteknologi modern. Yang pertama, rekayasa genetika. Memasukkan atau menyisipkan DNA asing ke dalam plasmid atau sel bakteri yang bertujuan untuk membuat produk dan memberi kemampuan baru. DNA yang disisipkan ini akan direplikasi dan diwariskan kepada sel anak pada waktu sel ini membelah. Yang kedua, sel protoplas. Satu metode persilangan atau hibridisasi tanaman dengan memanfaatkan rekayasa genetika konvensional. Yang ketiga, modifikasi struktur protein atau rekayasa protein. Berbagai jenis protein terdapat dalam darah manusia, beberapa di antaranya seperti faktor 8 dan 9, atau untuk membantu pembekuan darah yang normal dan mencegah pendarahan yang berlebihan. Protein darah yang paling banyak dijumpai adalah albumin. Yang keempat, imobilisasi enzim dan sel katalis. Kesimpulan yang paling utama dalam penggunaan enzim yang telah diisolasi adalah enzim tersebut tidak cukup stabil pada kondisi operasi. Untuk menghalangi hambatan tersebut, dilakukan proses imobilisasi enzim, yaitu pengubah enzim yang larut dalam air, keadaan yang bergerak, menjadi keadaan tak gerak yang tidak larut. Yang kelima, penghindaran dengan bantuan molekul biologi. Hal yang mendasar bagi bioteknologi adalah plasmid. Pada hakikatnya, plasmid adalah molekul yang dapat diturunkan secara stabil tanpa dikaitkan pada kromosom. Yang keenam, pengaitan komputer dengan reaktor dan pemrosesan. Komputer menjadi bagian yang bermanfaat bagi penyimpanan dan pengorganisasian data untuk suatu proses bioteknologi. Misalnya, untuk memahami dan mengendalikan berbagai proses fermentasi. Yang ketujuh, rancang bangun reaktor dan pemrosesan. Tujuan utama merancang bioreaktor adalah untuk menentukan biaya produksi. Namun, usaha pengembangan bioreaktor selanjutnya diutamakan pada peningkatan kecepatan pembentukan dan kualitas produk. Manfaat bioteknologi modern. Yang pertama, menghasilkan tanaman yang tahan hama dan penyakit melalui proses rekayasa genetika. Yang kedua, menghasilkan metode untuk menangani dan mengobati penyakit tertentu. Misalnya, terapi gen yang dapat digunakan untuk usaha perbaikan kelainan genetik pada manusia. Yang ketiga, meningkatkan hasil produksi dalam bidang pertanian, perkebunan, serta perikanan khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan pangan. Menghasilkan vaksin dan menggunakan jumlah virus. Yang keempat, meningkatkan jumlah spesies dari tumbuhan melalui penyerapan proses kultur jaringan. Dampak bioteknologi dalam kehidupan manusia. Yang pertama, dampak positif bioteknologi. A. Dalam pengolahan bahan baku bioteknologi telah lama dikenal oleh manusia. Salah satunya pemanfaatannya adalah dalam pengolahan bahan baku. Contohnya, dalam pengolahan susu. Dengan menambahkan bakteri tertentu, susu dapat diproses menjadi yogurt. B. Dalam bidang pertanian. Pemanfaatan bioteknologi telah membantu para petani untuk mendapatkan varietas yang lebih unggul, seperti dalam menghadapi serangan hama. Bioteknologi juga membantu pertumbuhan tanaman, sehingga masa panen menjadi lebih cepat. C. Dalam bidang kesehatan. Dampak bioteknologi terhadap kesehatan sangat banyak. Bioteknologi telah membantu para ahli medis dalam menghasilkan vaksin, antibiotik, dan sebagainya. D. Pada lingkungan. Tumpahnya minyak bumi di lautan merupakan peristiwa yang akan merusak lingkungan. Pemanfaatan bioteknologi yang menggunakan bakteri tertentu yang dapat dengan cepat mengurangi minyak dan zat-zat yang bersifat racun. Dampak negatif bioteknologi. A. Dalam bidang pertanian. Para petani yang memiliki modal kecil akan tergeser karena mahalnya bibit varietas unggul. Pada akhirnya, hanya petani yang memiliki modal yang sanggup memproduksi. Selain itu akan timbul kepunahan varietas asli karena petani sudah tidak mampu lagi menggunakannya. B. Pada lingkungan. Salah satu contoh dampak negatif bioteknologi pada lingkungan adalah dalam proses penyerbukan bunga matahari. Bioteknologi menyebabkan berkurangnya keterlibatan kupu-kupu dalam proses alami penyerbukan pada bunga matahari. C. Dalam hal keagamaan. Bioteknologi memberikan kemampuan kepada manusia dalam membuat cloning. Hal ini tentu saja bertentangan dengan pandangan keagamaan yang percaya bahwa hanya Tuhan yang berhak untuk menciptakan makhluk hidup.
Sekian dari hasil presentasi saya. Jikalau ada kesalahan pada tutur kata saya mohon maaf. Terima kasih.